berita bahwa remaja Indonesia 2,4 juta itu katanya depresi, Dok. Ya. Saya tuh penasaran, Dok, gimana sih? Kita tuh kan pikir dari awal tahun hingga nanti kita tutup tahun lagi, kita punya sehat. Tapi sebelumnya, Dok, berarti sehat itu apa dong, Dok? Harusnya kita punya itu sehatnya sehat apa aja? Jadi gini, sehat dalam kesehatan jiwa itu bukan hitam dan putih, ya. Jadi ada yang namanya derajat kesehatan jiwa. Kalau kita bilang itu gangguan, kalau mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang kan boleh cemas, misalnya mau ujian cemas, mau ketemu bos yang galak, kita cemas, itu normal. Tapi kalau kecemasan itu membuat kita tidak bisa bekerja dengan baik, mengganggu kehidupan kita, nah itu kita sebut gangguan cemas. Nah, orang putus pacar juga kalau remaja bisa sedih ya, nangis, nggak apa-apa, itu normal. Tapi kalau kesedihannya sedemikian rupa, mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu namanya depresi. Nah, depresi itu interaksi antara ketahanan mental dan pengaruh lingkungan, stresor dari lingkungan. Jadi kalau ketahanan mentalnya kuat, walaupun stresor lingkungannya besar, dia tidak akan ada gangguan. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita upayakan adalah ketahanan mental yang sangat kuat. Dari mana itu kita dapat ketahanan mental? Yaitu dari pengalaman mengatasi stres-stres yang ada. Jadi life skill-nya menjadi jauh lebih baik, sehingga dia bisa mengatasi masalah. Ya, kalau anak manja, di mana tidak diberi kesempatan untuk mengatasi masalah, yang hadir adalah orang tua, nah itu ketahanan mentalnya kurang, karena tidak dilatih. Nah, itu yang kita sebut imunisasi. Jadi kalau punya anak jangan dimanjakan, kasih kesempatan mereka untuk mengatasi juga masalah yang kecil-kecil. Kalau masalah berat, ya tentu dia sakit. Tapi masalah kecil, nanti lama-lama dia pandai mengatasi yang lebih berat. Jadi ketahanan mentalnya semakin lama semakin kuat. Nah, kalau sekarang dikatakan banyak remaja yang mau bunuh diri, itu ada dua hal. Satu, memang ketahanan mentalnya kurang karena kita tidak melatihkan ketahanan mental pada anak ini. Yang kedua, stresor dari lingkungan. Kalau sekarang ini kita lihat kan stresor lingkungan ini luar biasa berat. Coba aja anak sekolah itu, waduh itu stresnya berat, PR-nya berjubel, tidak ada waktu menjadi dirinya, tidak ada waktu bermain, ya itu penuh dengan stresor lah kehidupan sekarang ini. Nah jadi kita menyikapinya nih hati-hati, apa yang kita bisa ubah, kalau lingkungan kita kan sulit mengubahnya, hanya pejabat yang berwenang yang bisa mengubahkan, kalau kita kan sulit. Jadi yang bisa kita upayakan adalah ketahanan mental dari anak-anak kita, dari diri kita sendiri, gitu. Itu yang bisa kita upayakan. Iya. Oke, Dok, saya ingat banget Dokter Yusni pernah ngobrol gini, kan kita heboh nih Dok, kalau awal tahun itu, ayo bikin resolusi A sampai Z, sampai kita tuh kadang lupa evaluasi diri kita sebelumnya, bahkan kita bisa minder, bisa stres, gara-gara kita merasa, kok saya nggak punya resolusi ya di tahun ini. Nah pertanyaan saya Dok, dokter pernah bilang gini, manusia itu manusia yang unik gitu, nggak sebaiknya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, harusnya kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Dokter Yusni boleh bagiin nggak sharing tentang itu Dok? Boleh. Jadi memang tahun baru adalah tahun di mana kita harus mengevaluasi diri, tapi penuh dengan semangat. Kita lihat apa sih yang sudah berhasil kita capai pada tahun 22, ya. Apa pengalaman positif yang kita alami. Nah, itu perlu kita syukuri dan perlu kita berikan reward juga untuk diri kita bahwa kita telah mencapai itu. Jangan pelit untuk memuji diri sendiri ya. Nggak usah dari orang lain ya, dari diri kita aja. Ya, kemudian kita juga melihat pengalaman yang gagal kita capai apa. Kemudian pengalaman negatif yang kita alami tahun 22 apa? Ini dijadikan sebagai guru, ya. Oh, kenapa saya gagal? Misalnya saya nggak naik kelas. Kenapa nggak naik kelas? Oh, saya main-main, tidak belajar serius. Nah, ini kalau kita ingin mencapai ya kita belajar dengan serius gitu untuk para remaja. Begitu juga untuk yang bekerja, ya. Kalau gagalnya kenapa?
Nah, itu kita perbaiki di tahun ini. Memang betul, manusia itu unik. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak akan mungkin, ya. Nggak ada Ya. duanya. Kita punya mempunyai hal-hal positif dan negatif masing-masing. Jadi kalau kita ingin membandingkan, bandingkanlah diri kita sekarang dengan yang kemarin. Kemarin apa yang sudah kita capai? Oh, A, B, C, D. Nah, itu kita berikan reward dulu. Nah, sekarang apa yang ingin kita capai? Ya, tapi yang ini kita capai itu jangan membuatnya terlalu banyak. Karena Thomas Holmes telah membuat skala stresor yang mampu dialami oleh orang awam. Ya, tentu ini tergantung ketahanan mental ya. Kalau orang awam itu rata-rata nilainya 300. Jadi di dalam hidup ini ada hal yang bisa kita prediksi, ada yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya kematian orang yang kita cintai, kita sakit, dan lain sebagainya, bencana gitu ya. Itu nggak bisa kita prediksi, itu kan mempunyai nilai tersendiri. Yang bisa kita prediksi adalah kalau remaja, oh ini saya mau menghadapi ujian SMA, ya. Oh ini saya punya pacar baru. Oh ini saya mau wisata. Itu semua mempunyai nilai stresor. Nah jadi itu dihitung, jangan sampai melebihi 300. Saya nggak punya nilainya ya, mungkin dicari di Google barangkali ada. Jadi yang nilai stresor itu bukan hanya hal-hal yang negatif, hal positif pun punya nilai stresor. Misalnya dapat hadiah, itu juga ada nilai stresornya. Kenapa? Karena kan hidup kita jadi berubah setelah kita dapat hadiah banyak, jadi kaya raya gitu misalnya. Nah itu dihitung. Jadi kalau merencanakan sesuatu di tahun ini, ya jangan yang mulu-mulu. Nilailah diri kita seberapa mampu kita nih mencapai. Nah, bertahap. Kalau kita udah selesai ini, satu udah tercapai, ya udah boleh nambah lagi yang lain. Kalau udah tercapai lagi, bertahap. Kalau terlalu banyak, itu kita nggak sanggup. Kita kan manusia ada keterbatasan. Ya, ya. Tentu juga untuk supaya kita sehat mental juga, ya fisik juga harus dijaga karena antara mental dan fisik itu sangat berhubungan erat. Orang yang sakit fisik itu juga mentalnya terganggu. Sebaliknya, orang yang mentalnya terganggu, misalnya depresi, cemas, itu fisiknya juga banyak keluhan psikosomatik. Nah, jadi kita jaga makanan, ya, jangan pakai narkoba ataupun alkohol. Nah, olahraga yang teratur, ya karena olahraga itu aerobik ya, menimbulkan endorfin di otak. Endorfin itu membuat kita happy. Nah, kemudian kita juga ya memuji diri lah, apa yang sudah kita capai, kita berikan reward pada diri sendiri. Nah, lalu juga harus ada waktu beristirahat, ya. Penting juga tidur yang berkualitas. Kalau tidur tidak berkualitas, walaupun lama, itu bangun paginya lemas, tidak ada semangat. Nah itu artinya tidurnya kurang berkualitas. Kita evaluasi, kenapa kok saya susah tidur? Kenapa nggak bisa tidur terlelap gitu? Kita evaluasi. Kalau perlu ya berkonsultasilah untuk membantu kita untuk menemukan apa nih masalah. Kadang-kadang kita nggak merasa ada masalah loh dalam diri kita, tapi timbul gejala-gejala. Banyak begitu. Denial. Ya mungkin saya juga pernah kayak gitu. Dok, kita jawab dulu ya dok pertanyaan satu-satu ya. Udah masuk ke Instagram live-nya. Ini ada dari Reynaldo Daniel T. Dokter, gimana saya bisa punya pikiran sehat, tapi badan sering sakit dok? Mohon sarannya dok untuk menjalani tahun baru dengan jiwa yang sehat dan tenang dok. Oke, badan sakit itu kan ada sakit organik, benar-benar sakit organik ya. Misalnya sakit jantung, darah tinggi, itu kan benar-benar ada. Itu harus kita obati supaya kita mantap gitu untuk menjalani hidup. Tapi ada juga yang bukan sakit, tapi merasa sakit setelah diperiksa itu ternyata nggak ada penyakitnya. Nah ini yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, mental.
Ya, kalau kita stres, itu semua organ tubuh yang dipersarafi oleh susunan saraf otonom itu menjadi terpengaruh. Misalnya sakit kepala, ya, mata berkunang-kunang, leher kering, dada berdebar-debar, napas jadi rasanya sesak, terutama lambung, GERD, asam lambung meningkat, ya, nggak nyaman di lambung, mungkin diare, encok pegelinu, barangkali juga urtikaria, ya, gatal-gatal, eksim, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mana nih yang dialami? Ya, kalau sakit fisik, benar-benar fisik, ya kita obati fisik. Banyak kita lihat orang cacat fisik, tapi mentalnya sehat, dia tetap bersemangat. Banyak tuh orang cacat, nggak punya kaki, dia tetap main olahraga. Ya, jadi kecacatan fisik jangan dijadikan untuk kita bersedih hati gitu, enggak. Apa yang ada kita tingkatkan, menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu kita tingkatkan apa yang mampu kita kerjakan dengan keterbatasan fisik tersebut. Nah, Ronaldo nih, yang mana nih gangguannya? Apakah psikosomatik karena stres jadi timbul yang tadi ya saya sebutkan, atau memang benar-benar ada sakit fisik, cacat fisik, misalnya polio gitu, itu kan cacat fisik. Nah, itu kita menerimanya dengan ikhlas, lalu mencari jalan keluar. Masih banyak yang bisa kita lakukan walaupun fisik kita cacat, banyak sekali. Iya. Ya. Oke, semoga menjawab ya jawaban dari Dokter Yusni. Next ya dok ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini ada Jonathan Hoki 30. Dok mau curhat, kalau pekerjaannya marketing, kenapa ya selalu deg-degan kalau mau laporan target? Apa pengaruhnya sama kesehatan mental? Ada nggak dok untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? Ya gini, pekerjaan marketing itu kan menguras kecemasan juga kan, ya. Dengan adanya kecemasan, marketing itu berusaha dengan baik. Kalau nggak ada kecemasan, kita juga nggak ada usaha apa-apa. Jadi kecemasan itu sebenarnya dibutuhkan, ya kan? Coba deh lihat dulu waktu kita SMA misalnya ya, guru kita tuh baik sekali. Nggak belajar pun udah dapat nilai 8, 9. Mau nggak kita belajar kan? Nggak. Tapi kalau gurunya galak, nah nanti kita disuruh ke depan, disuruh berbicara, kan kita ketakutan, cemas. Nah, lalu kita berusaha. Jadi cemas itu dibutuhkan oleh marketing. Kalau nggak ada cemas, marketingnya nggak jalan, nggak berusaha. Ya, tapi kalau cemasnya berlebihan, kita harus evaluasi. Sampai misalnya sakit perut, ya ada gejala psikosomatik. Kita evaluasi diri, cocokkah saya di pekerjaan ini? Kalau nggak cocok ya move on, ya jangan menyiksa diri, kan banyak pekerjaan lain. Ya, kalau marketing ada target dari bos, ada target, udah pastilah stres. Ya, tapi stres ini menyebabkan mereka bekerja dengan baik, sehingga pencapaiannya juga luar biasa. Iya. Ya, jadi atasan juga harus memberikan sedikit stres supaya anak buahnya bekerja dengan baik. Iya. Tercapai, iya. Saya suka dokter Rizin tadi bilang apa? Sebenarnya cemas itu baik gitu ya. Ya benar kayak analoginya. Kalau dulu kita sekolah, kalau guru kita nggak belajar, nggak ngumpulin PR, guru kasih kita nilai 100, kita nggak mungkin belajar ya dok ya. Jadi nggak tahu apa-apa. Jadi definisi bagus banget. Ini semoga menjawab ya Pak Jonathan. Ingat kalau kurang cocok bisa cari kerjaan yang lain. Betul. Ada dari April, pertanyaannya, dok, bagaimana meredam serangan panik yang cenderung mengganggu keseharian, yang kemudian membuat perasaan kesel dengan diri sendiri dan akhirnya jadi stres, dok? Ya, oke. Jadi tadi kan, apa yang kita sebut dengan gangguan atau bukan, ya. Kalau panik, itu sampai mengganggu pekerjaan kita sehari-hari, itu kita sebut gangguan panik. Ya. Nah, ini yang perlu berkonsultasi. Jangan dibiarkan diri panik, karena panik itu nggak enak banget, ya seolah-olah mau pingsan, seolah-olah mau mati, gitu ya, nggak enak banget. Jangan segan-segan untuk berkonsultasi, untuk membantu kita menghilangkan paniknya. Kan itu macam-macam penyebabnya. Nah, kita nggak tahu, tapi kalau kita ke ahlinya, akan dibantu untuk mencari apa nih yang menyebabkan panik. Ya, kalau
bisa dihilangkan, ya kita hilangkan. Kalau nggak bisa dihilangkan, kan itu karena sosial ya. Nah, kita makan obat. Kenapa takut Oke. makan obat? Kan ada obatnya untuk anti panik. Iya, Oke. ya. Berarti ini memang sudah jelas harus cari pertolongan ya dok ya. Kayak dokter Ya, pernah cerita analogi apa dok? Boleh sharing dong dok analogi yang minta pertolongan itu? Yang digurun dok, yang digurun. oh iya. Itu guru saya dulu, Profesor Didi Bahtiar Lubis, mengatakan begini. Kan kalau modalnya psikiater itu kan ngomong-ngomong, bukan obat. Iya. Modalnya utama adalah apa yang membedakan psikiater dengan dokter lain itu adalah psikoterapi. Kalau obat kan Ya. bisa dipelajari oleh dokter lain juga, ya. Dokter siapapun bisa memberikan obat cemas, obat depresi, tapi yang memberikan psikoterapi itu kan gak banyak orang. Nah, ini kan omong-omong. Jadi kadang-kadang itu kurang dihargai, omong-omong aja bayar katanya. Nah, itu Prof. Lubis mengidentikan. Nah, seorang nih berjalan di gurun pasir, sepi, mobilnya mau mogok katanya. Nah, dia udah capek, udah lelah, berjam-jam nggak ada jalan keluar. Lalu dia pergi ke kota, mengambil tukang bengkel. Tukang bengkelnya datang. Setelah diperiksa, dia tahu nih apa penyakitnya. Lalu ketok, barangkali cuma 5-10 menit selesai. Terus dia minta bayaran mahal. Si yang punya mobil bilang, mahal bener Pak. Bapak kerja cuma 10 menit katanya. Oke, kalau ketok nggak usah bayar. Tapi bahwa saya belajar, tahu apa yang harus saya ketok. Nah, itu yang Bapak harus bayar. Gitu. Nah, sama dengan psikoterapi. Omong-omong sih, bukan omong kosong ya, bahwa omongan itu membuat orang menjadi lebih baik. Nah, itu yang perlu ilmu, perlu pelajaran, perlu juga jam terbang. Ya. Iya. Baik, biar teman-teman tercerahkan dok. Maksudnya kan kadang, nggak mungkin lah masalah saya bisa terselesaikan dengan ngobrol sama psikiater. Padahal kayak analogi dokter Yusni bilang tadi kan, kalau Ya, yang menyelesaikan orang yang sudah pengalaman, ada jam terbang dan tahu pasti bisa terselesaikan. ya kan ada hal yang kita pendam di alam bawah sadar yang namanya Iya. agresi, ya. Agresi itu kalau keluar menjadi kita pemarah, marah-marah sama Oke. orang. Kalau ke dalam itu merusak diri sendiri, yaitu yang bunuh diri, yang kating-kating tangannya, yang benturkan kepala gitu. Itu kalau agresinya ke dalam dirinya. Nah, itu kan adanya di alam bawah sadar. Untuk Iya. mengangkat ke permukaan itu kan butuh omong-omong yang tadi, bukan omong kosong loh. Iya. Omong-omong yang bisa mengangkat agresinya keluar. Pengalaman masa lalu, kan kalau usia di bawah 6-7 tahun, itu kan cara pikirnya masih pra-operasional, kalau menurut Yashe. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan anak itu tidak nyaman, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, ini mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Jadi kalau lingkungan, kan tadi interaksi ya, antara ketahanan mental dengan pengaruh lingkungan. Nah, kalau kita mau tuntas gitu ya, agresinya diangkat, ya itu terapinya omong-omong tadi. Bisa juga kita kasih obat. Obat itu namanya simptomatis, ya. Jadi dikasih obat dia baik. Tapi nanti kalau ada lagi masalah yang mirip-mirip seperti itu, dia bisa kembali kambuh lagi, jadi panik lagi, jadi depresi lagi gitu. Tapi kalau agresinya itu sudah diangkat ke permukaan, nah itu insya Allah kaosnya sudah hilang gitu. Ya itu ya dengan ngomong-ngomong bukan omong kosong terapinya. Iya, iya dok. Saya. Oke, next ya dok, masih ada pertanyaan. Ini dari My name is Ya. PE. Hai dok, kalau anxiety yang sudah rutin minum obat, apakah bisa lepas obat dan sembuh total? Nah itu pakai terapi omong-omong bisa. Nah, itu memang agak lama ya. Saya gagalnya tuh seringkali orang udah merasa sembuh bosan. Padahal agresinya belum keangkat semua dari alam bawah sadar. Tapi kalau udah semua keangkat hilang. Iya. Ya, kalau lingkungan kan kita nggak bisa pengaruh, apalagi sekarang ini lingkungan, aduh, membuat kita stresnya besar. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah ketahanan mental.
Kalau makan obat anxiety, kepengen berhenti, ya itu carilah psikiater yang omong-omong tadi. Iya, ya, Ya, setuju dok. Karena kadang ya, kan walaupun ngobrol itu juga cocok-cocokan ya dok ya ngobrolnya. ya, Oke, Dok, ini ya, ada pertanyaan lagi dok. Kita jawab lagi dok. ya. Dok mau tanya, kalau teman saya cemburuannya terlalu sama pacarnya itu termasuk gangguan jiwa nggak dok? Orang yang terlalu cemburuan itu ada termasuk gangguan nggak dok? Cemburu itu wajar ya. Tapi kalau Ya. cemburu menyebabkan kehidupan sehari-hari jadi terganggu, itu tidak wajar. Artinya dia cemburu kan unable to believe. Dia Oke, nggak percaya. ya. Itu asal usulnya karena dia nggak pede, dia nggak percaya diri bahwa dia bisa si pacar ini dengan baik. Nah, sehingga yang kena adalah pacarnya. Sebetulnya itu dia nggak pede. Mampu nggak ya saya mempertahankan orang ini supaya tidak melirik orang lain. Kalau dia pede, malah tuh ya mau berteman dengan siapa. Lihat aja tuh yang main-main film. Kalau main film kan ciuman dengan siapa aja, dia cuek aja kan. Istrinya tetap Iya. aja percaya nggak cemburu. Nah itu asalnya percaya diri. Ya kalau nggak Berarti orang percaya diri, cemburu itu tidak gitu. percaya diri sebenarnya Ya ya. betul. Percaya Oke. diri. Ya, Oke. Nah, ini ada lagi dok lanjutan yang tadi yang anxiety tadi. ya. Dok, anxiety tadi bisa disembuhkan dengan hipnoterapi nggak dok? Hipnoterapi saya nggak pengalaman. Ya, Ya. kalau menurut guru saya, hipnoterapi itu kita untuk mengangkat masalah yang ada di alam bawah sadar. Tapi insight-nya tetap dengan omong-omong. Jadi kita Harus misalnya ngobrol, berat ada sekali, ya. ya, ini berat masalahnya. Kita bicara secara biasa itu nggak bisa keluar, ya. Terus ditekan ke alam bawah sadar, nggak keluar-keluar. Nah, itu bisa dengan hipnoterapi kita mengorek masalahnya. Tapi insight, kesadaran diri tetap dilaksanakan pada saat dia sadar. Nah, itu. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin saya bukan ahli dalam hipnoterapi. Barangkali ilmu itu sudah berkembang, mungkin juga dia bisa mengupayakan tanpa psikoterapi, barangkali juga bisa. Nah, itu saya kurang jelas. Mungkin tanya sama pakar hipnoterapi. Ya, Oke. saya kira Kan kalau kita semua ngobrol. itu bisa diselesaikan dengan hipnoterapi itu lebih gampang kan dibanding Ya. terapi omong-omong itu lama. Hipnoterapi kan mungkin lebih gampang. Kalau bisa, ya saya ada pasien ya, dia bilang dok di Jogja ada orang yang hipnoterapi dia. Saya bilang kamu coba, terus kamu lapor sama saya apa yang kamu alami. Ternyata enggak tuh, tetap aja. Oke. Ya, Ya. ya, Hanya membantu mengeluarkan apa yang dibawa alam membantu. sadar kita tadi. Ya, Ya. kan itu hipnoterapi lah sugesti, memberikan sugesti yang positif bahwa setelah ini saya jadi sehat, setelah ini saya kuat, itu kan. Nah sugesti itu diberikan ke dalam diri, itu juga banyak manfaatnya. Dalam psikoterapi kan kita juga memberikan sugesti Ya. terhadap apa yang sudah baik dilakukan oleh pasien kita. Kita bilang oh kamu bagus, ternyata kamu udah bisa menyelesaikan yang ini gitu. Itu kan, nah dia bangkit lagi kan semangatnya karena udah dikatakan mampu. Tapi benar-benar yang dia bisa capai, jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong sangka kita ngeledek, dia nggak percaya. Iya Ya. gitu Ivo. Oke. Wah, ini masih ada ya dok, boleh ya pertanyaannya lagi ya. Ini ada dari Armando Luis. Dok, kalau Ya, marah terus diem, bagus nggak dok sebenarnya? Jadi orang yang marah tapi diem itu bagus nggak dok? orang yang marah diam gitu. Ya. Wah, kalau diam itu makan ke dalam diri. Ya kalau kita marah kita ungkapkan Ya. dengan cara yang baik. Nah itu dalam komunikasi pakailah kata saya. Saya merasa Mana bisa? Oke, lanjut dok. misalnya marah nih dengan pacar gitu ya. Kita bilang, Ya. kamu memang dasar nih tukang selingkuh gitu kan. Marah tuh pacarnya kan. Nanti bisa marah, bisa berantem. Tapi kalau kita bilang saya merasa kok nggak nyaman ya. Seolah-olah kamu lagi selingkuh. Nah itu barangkali dia jelasin. Saya enggak kok. Tuh dia jelaskan. Jadi jangan nuding kamu, jangan.
Saya Oke. saya merasa cemas, kok belakangan kamu ini seperti ada wanita lain gitu misalnya ya, kalau perempuan nih, atau sebaliknya laki-laki begitu. Kok sepertinya saya cemas nih, seolah-olah kamu seperti ada laki-laki lain. Nah, ungkapkan begitu. Jadi supaya ada komunikasi yang timbal balik. Kalau nggak dijawab, itu makan ke dalam, nanti psikosomatik. Iya, Waduh. kan Iya, agresif iya. itu kan, marah, tapi kita nggak ungkapkan. Paling tidak itu harus dinyatakan dengan cara yang baik. Ya, Gitu. oke, ini ada tips dari Dokter Wisnu sore ini. Jadi mulai hari ini kalau marah atau kalau mau ngasih unek-unek, jangan kamu tuh ya gitu. Kita kan sering bilang kamu tuh gini-gini, kamu tuh gini-gini. Kita ganti jadi saya merasa. Oke. Ya, gitu. Oke, Komunikasinya Dok terakhir Dok. Iya. Kita back to judul kita hari ini ya Dok, kayak selamat kamu merasa kamu masih sehat. Secara fisik, kita yang hadir sore hari ini, yang nonton, yang lagi kerja, yang lagi istirahat, atau yang lagi liburan masih, kita diberikan fisik yang masih oke. Tapi Dok, gimana caranya supaya kita yakin memastikan kita ini juga sehat secara jiwa? Apa tanda kalau kita tuh sehat jiwa, Dok? Apa, Dok? Sehat jiwa. Orang yang sehat jiwa adalah orang yang merasa happy, ya, dan dia bisa menghadapi masalah dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehat jiwa itu adalah perasaan. Kita merasa perasaan, ya. Walaupun orang lihat kita keren, kita banyak duit, pekerjaannya bagus, tapi kalau kita merasa cemas, nah itu nggak sehat jiwa. Kan tadi derajat,